Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatur Rosidah, NIM 40063. Saya dari kelompok 2 PTUC. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum anatomi ternak unggas yang terdiri dari organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi jantan dan betina, organ ekskresi, dan organ-organ yang sering terserang penyakit. Organ pertama yaitu organ respirasi. Hidung merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Selanjutnya masuk ke laring. Laring adalah yang paling dekat dengan trakea. Sebelum udara memasuki trakea, terlebih dahulu memasuki laring. Laring ini berfungsi untuk mencegah benda-benda asing selain udara untuk masuk dengan menutup secara mekanik jika ada benda-benda lain yang masuk. Selanjutnya masuk ke trakea. Trakea memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru atau jalur jalannya udara. 4 yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea menjadi saluran yang lebih kecil. Di dalam bronkus ini terdapat bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru ayam terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, sedangkan yang kiri ada 2 gelambir. Paru-paru ini fungsinya yaitu mengubah udara yang masuk menjadi oksigen dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Selanjutnya yaitu organ pencernaan. Ayam menggunakan paruh mereka sebagai sarana utama untuk menyentuh dan merasakan, juga untuk mengambil dan memanipulasi objek termasuk makanan. Paruh berfungsi untuk aktivitas seperti merapikan, bersarang, dan pertahanan. Selanjutnya masuk ke esofagus. Esofagus merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Selanjutnya masuk ke crop atau tembolok. Fungsi utamanya adalah untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama pada saat memakan makanan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yaitu proventriculus. Merupakan tempat sementara makanan, dan di proventriculus ini tidak terjadi proses pencernaan. Selanjutnya masuk ke ventriculus atau lebih dikenal dengan ampela. Yang fungsi utama ventriculus adalah menggiling bagian depan ventriculus berhubungan dengan parut kelenjar, dan bagian lainnya berhubungan dengan usus halus dan organ pencernaan lainnya. Lalu masuk ke usus halus. Usus halus di saluran pencernaan ayam dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus sendiri adalah organ pencernaan yang memiliki fungsi untuk mencerna dan menyerap nutrien yang berasal dari pakan. Selanjutnya masuk ke sekum, kanan dan kiri. Pada ternak unggas khususnya ayam terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Sekum juga sering disebut dengan usus buntu. Selanjutnya masuk ke usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Dan terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin. Organ selanjutnya yaitu organ reproduksi jantan. Pertama yaitu testis. Testis memiliki bentuk mirip biji buncis dengan warna putih krem. Testis ini dibungkus oleh 2 lapisan transparan, yaitu lapisan albugin yang lunak. Lalu selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kaudal epididymis. Selanjutnya vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal. Vas deferens ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpan spermatozoa sebelum diejakulasi. Dan terakhir langsung ke kloaka. Kloaka ini merupakan tempat keluarnya sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin.
Organ selanjutnya yaitu organ reproduksi betina. Dimulai dari ovarium. Ovarium atau disebut juga dengan folikel berbentuk seperti buah anggur. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur bersama kuning telur dan penghasil hormon estrogen. Selanjutnya, oviduct. Oviduct merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Oviduct ini dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum yang berfungsi untuk menangkap ovum atau yolk dan terjadinya fertilisasi. 2 yaitu magnum. Magnum berfungsi untuk produksi putih telur kental bagian dalam. Dan yang 3 yaitu isthmus. Isthmus berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Organ selanjutnya yaitu uterus. Uterus ini merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat. Dan selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan bagian terakhir saluran telur yang menghubungkan uterus dengan kloaka. Dan yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan pintu keluar telur dan alat pengeluaran kotoran feses. Organ selanjutnya yaitu organ ekskresi. Yang pertama yaitu ginjal. Terdapat ginjal bagian kanan dan kiri. Ginjal ini berfungsi memproduksi urin melalui proses filtrasi dan reabsorpsi beberapa nutrien. Dengan demikian, ginjal memiliki peran dalam pengaturan keseimbangan cairan tubuh pada ayam. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter disebut juga ductus mesonephicus. Terdapat sepasang ureter menuju ke kaudal atau belakang dari tubuh ayam dan bermuara langsung ke kloaka atau urodeum. Dan yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan organ terakhir dari sistem ekskresi sebagai tempat pembuangan urin atau feses. Selanjutnya yaitu penyakit pada ternak unggas. Penyakit pada ternak unggas ini dibedakan 4 macam, yaitu penyakit viral yang disebabkan oleh virus, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur, dan penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang pertama yaitu penyakit avial influenza atau AI atau yang lebih dikenal dengan flu burung yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Gejala yang dialami ternak yaitu keluarnya cairan dari mata dan hidung, pembengkakan pada muka dan kepala, diare, batuk, bersin, dan ngorok. Cara pengobatannya belum ditemukan, maka dari itu usaha yang dapat dilakukan adalah merangsang nafsu makannya dengan cara memberikan vitamin dan mineral. Yang kedua yaitu penyakit chicken anemia syndrome atau CAA. Penyakit ini merupakan penyakit viral yang bersifat akut pada ayam muda, dengan gejala pada bagian muka, pial, dan jenggot tampak pucat. Cara pencegahan dengan dilakukan vaksinasi dan diberi antibiotik. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit helicopter disease. Merupakan penyakit penyebab gangguan pertumbuhan terutama pada ayam pedaging umur 1-6 minggu. Dengan gejala anak ayam yang terserang penyakit ini menunjukkan penurunan laju pertumbuhan dan kelainan bulu tampak pada ayam yang sakit, termasuk patahnya tungkai bulu sayap primer. Cara pencegahannya yaitu dengan cara formulasi pakan dapat dievaluasi untuk meyakinkan kecukupan zat-zat gizi. Yang keempat adalah penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease, yang merupakan penyakit bakteri yang menyerang pada organ pernafasan yang disebabkan pula adanya kadar amonia yang meningkat. Gejala yang dapat dilihat salah satunya yaitu infeksi pada kelopak mata, trakea, dan keluarnya lendir pada hidung dan mata. Cara pengobatannya adalah manajemen liter yang baik dan sirkulasi udara yang baik juga.